Tiga wasiat singkat dari Rasulullah SAW kepada sahabat, dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petuah, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek." Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir, dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat, sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang engkau lakukan, karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah, betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan, di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita, bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian, dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, "Idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan." Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal, sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah, Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil, orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu, karena apa yang kita ucapkan kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya.
tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah, Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah,